Selamat siang Indonesia, Horas Indonesia. Horas. Horas, Pak. Senang hari ini bisa ketemu dengan senior-senior saya dari jurnalis. Boleh perkenalkan diri dulu, Abang? Oke. Perkenalkan, nama saya Rukmana dari wartawan aktualitas.id. Terima kasih juga sudah diundang ke forum yang sangat bagus ini. Abang? Saya perkenalkan, nama saya Wiratno dari media metroheadline.net. Ya. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang Al Zaitun. Kebetulan hari ini ada demo. Saya akan nanya Bang Rukmana nih. Bagaimana pandangan Abang sebagai jurnalis terkait demo yang dilakukan oleh pemuda Bulan Bintang? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya, dilihat dari kacamata sebagai jurnalis tentunya ini sesuatu yang positif ya. Mengapa positif? Karena sebuah informasi itu harus berimbang. Selama ini kita hanya mendengar bahwa Al Zaitun ini dihakimi oleh publik ya sebagai pondok pesantren yang sesat, pondok pesantren yang menyimpang. Dengan adanya demo yang dilakukan oleh sayap partai besutan daripada Pak Yusril Izzah Mahendra atau PBB ini merupakan sebuah keseimbangan informasi publik di mana para pemuda ini telah menganggap bahwa MUI ini telah melakukan atau telah melampaui yang namanya kewenangannya sebagai organisasi kemasyarakatan atau dengan istilah akademisnya yaitu abuse of power. Itu pandangan dari saya. Kalau Abang Wiratno? Iya, kalau pandangan saya tadi sudah dijelaskan oleh Bang Rukmana bahwa dari sudut pandang media memang hal-hal seperti ini harus dikomunikasikan ke masyarakat luas sehingga masyarakat luas ini mendapatkan informasi yang balance, karena selama ini masyarakat luas itu hanya mendapatkan informasi dari beberapa media mainstream yang oleh media mainstream pun itu sudah digoreng gitu, baik media mainstream maupun media online gitu. Jadi masyarakat hanya mendapati satu pemberitaan bahwa Al Zaitun ini yang sesat lah, yang teroris lah, kan begitu kan? Yang terjadi pelecehan-pelecehan lah di situ. Nah, ini jadi tidak berimbang gitu pemberitaan di masyarakat itu. Makanya dengan adanya demo hari ini oleh sayap partai PBB yaitu Pemuda Bulan Bintang, akhirnya masyarakat mendapati suatu pemberitaan yang berimbang. Karena selama ini MUI yang dianggap sebagai suatu institusi, sebagai suatu lembaga, di mana institusi itu sebagai tempat bertanya masyarakat, terutama umat Islam. Kemudian MUI sendiri kemudian menyatakan yang kalau dalam pemberitaan dan dalam statement Pak Panji Gumilang, MUI sendiri belum pernah tabayun, belum pernah menginjakkan kakinya di Al Zaitun, tapi sudah memberikan sebuah pernyataan pemberitaan yang sangat merugikan Al Zaitun itu sendiri. Jadi dengan adanya demo seperti ini, di situ dari PBB, Pemuda Bulan Bintang kemudian memberikan statement untuk MUI untuk tidak abuse of power tadi, tidak melampaui batas kewenangannya, karena MUI juga statusnya adalah ormas, organisasi masyarakat gitu. Jadi kritik itu tidak hanya diberikan kepada Al Zaitun saja. Betul. Jadi kritik itu kan kepada siapa saja. Artinya termasuk Majelis Ulama Indonesia sendiri. Betul. Harus dengan secara legowo menerima kritik dari masyarakat. Betul. Jadi bukan berarti MUI sebagai organisasi Majelis Ulama
kemudian tidak mau dikritik, kan seperti itu. Nah, ini dengan diterimanya tadi perwakilan dari para pendemo, ini sudah menunjukkan juga bahwa MUI dalam hal ini sudah sangat baik karena sudah mau menerima aspirasi dari pemuda Indonesia. Jadi kita perlu apresiasi juga MUI dalam hal ini. Betul. Seperti itu. Dan di beberapa podcast juga sebetulnya yang tidak sepaham dengan jalan pemikiran MUI itu banyak, Bang. Banyak sekali. Para akademisi itu juga banyak yang tidak sepaham dengan jalan pikiran oleh MUI. Makanya ini menjadi sebuah koreksi juga untuk MUI bahwa apa-apa yang distatementkan, apa-apa yang difatwakan ini kemudian menjadi koreksi umum di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terus, Seperti itu. apakah tempat MUI disebut absolute of power? Abuse of power tadi ya. Saya melihatnya dengan tadi bahwa Ketua Umum MUI sendiri yang mengakui telah menyusupkan anggotanya ke pondok pesantren Al-Zaitun. Nah, tindakan penyusupan ini kan sebetulnya itulah yang disebut dengan abuse of power tadi. Itulah yang disebut dengan melampaui kewenangannya sebagai ormas. Yang ini sebetulnya tidak boleh dilakukan oleh masyarakat sipil. Karena penyusupan, penyelidikan itu hanya boleh dilakukan oleh Aparat kepolisian. Dalam hal ini Polri, Polri ya. kan gitu ya. Kenapa? Karena memang Polri itu diberikan ya sesuai dengan Undang-Undang Polri ya, kalau tidak salah Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002. Jadi Polri diberikan kewenangan untuk melakukan penyusupan, penyamaran, kemudian penyelidikan. Nah, ketika ini dilakukan oleh ormas, mau jadi apa negara ini gitu loh. Kan seperti itu. Sesuai dengan makanya tadi tidak salah juga ketika Yusril Iza Mahendra pernah mengusulkan bahwa kalau memang MUI ini mau diberikan kewenangan yang luar biasa, jangan ormas begitu. Jangan berdiri di atas undang-undang Perpu ormas. Harusnya dia ya dibuat saja seperti lembaga seperti KPU misalnya, KPK misalnya. Dia memang lembaga negara begitu. Tetapi kalau dia ini merupakan ormas, payung hukumnya adalah organisasi kemasyarakatan, kemudian melakukan tindakan atau tugas wewenang yang itu merupakan tugas dan wewenang daripada kepolisian. Nah, itu yang dimaksud dengan abuse of power. Seperti itu. Melampaui batas kewenangan. Melampaui ke batas kewenangannya sebagai ormas. Seperti itu. Pendapat Bang Wiratno? Ya, kalau saya juga sepertinya sependapat dengan Bang Rukmana ya. Artinya apa? Artinya instrumen hukum di negara kita ini kan sudah jelas, ya kan? Gitu. Sudah jelas sekali instrumen hukumnya. Jadi di situ ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Itu mengatur, gitu kan? Mengatur tentang bagaimana ditetapkan dalam kitab undang-undang ya, hukum pidana, gitu kan? Siapa saja yang boleh melakukan ataupun melaksanakan tadi seperti penyidikan, penyamaran, ya kan, penyusupan, kan begitu. Itu hanya boleh dilakukan oleh aparat negara, seperti itu. Nah, kalau ini kemudian dilakukan oleh suatu lembaga yang setara dengan ormas, begitu, maka inilah yang tadi disebut dengan abuse of power tadi, melampaui kewenangan tadi, dan ini akan merusak tatanan hukum. Gitu. Akan rusak negara ini kalau Rusak tatanan itu hukum. dibiarkan. Gitu. Apalagi kan ini ada indikasi-indikasi bahwa MUI ini selalu dijadikan sebagai rujukan di beberapa kasus yang menyangkut dalam tanda kutip soal penistaan agama. Gitu. MUI selalu datang, selalu hadir, kemudian memberikan fatwa-fatwa. Gitu. Kenapa tidak dikembalikan saja kepada instrumen negara? Gitu. Kalaupun MUI hari itu harus datang, harus hadir,
hanya sebagai saksi ahli, gitu. Bukan fatwanya itu kemudian dijadikan sebagai dasar. Dasar negara ya yang Nah, iya, kalau enggak ya nanti Jadi bagaimana? negara kita ini negara kocak. Jadi Indonesia ini adalah sebuah negara yang paling lucu di dunia lah. Ya kan? Kenapa dikatakan paling lucu di dunia? Kenapa? Iya. Bagaimana bisa negara dalam hal ini penegak hukum, kepolisian, juga gubernur Jawa Barat juga, ya kan, untuk memutus sebuah perkara, katakanlah perkara tentang Al-Zaitun, polemik tentang Al-Zaitun, itu menunggu fatwa daripada Majelis Ulama Indonesia. Yang sekali lagi saya katakan bahwa Majelis Ulama Indonesia itu adalah organisasi kemasyarakatan. Ya. Kok bisa negara untuk memutuskan sebuah perkara meminta fatwa atau berlandaskan? Kalau meminta tidak masalah, ya, tidak ada masalah dengan negara ya meminta fatwa kepada MUI. Di dalam hal itu tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika fatwa tersebut dijadikan satu-satunya landasan negara, satu-satunya landasan aparat penegak hukum untuk menghakimi, menyimpulkan kesalahan seseorang. Ini bahaya ini. Padahal Kementerian Agama ada. Yang jelas didirikan, jadi jelas. Jadi kita kupas sedikit bahwa Majelis Ulama Indonesia itu didirikan itu kan tadi sebagai ormas, ya kan? Sedangkan Kementerian Agama didirikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kira-kira tinggi mana antara MUI dengan Kemenak? Nah, lucu lagi, ya? Iya. Kemenak justru menunggu fatwa dari MUI juga. Ini kan kocak gitu kan? kita diketawain ini kalau kayak begini, ya kan? Cara bernegaranya kok begini gitu. Terus gimana nih Bang? Siapa sebenarnya yang kredibel sesuai Undang-Undang Dasar untuk menyelesaikan polemik Al-Zaitun ini? Yuk, Bang Wiranto mungkin mau jawab. Ya tadi sebenarnya udah disinggung-singgung ya dari awal ya, gitu. Bahwa yang kemudian kita pandang kredibel menyelesaikan persoalan di Al-Zaitun ini, kita lihat Al-Zaitun ini adalah sebuah institusi pendidikan, ya kan? Institusi pendidikan yang dia bernaung di bawah kelembagaan, baik Departemen Agama maupun Departemen Pendidikan, kan begitu? Jadi yang berhak untuk menyelesaikan polemik atas Al-Zaitun ini ya tentunya kalau dibawa kepada kelembagaan tentunya adalah lembaga pendidikannya, yaitu Departemen Pendidikan. Yaitu Departemen Pendidikan harus memberikan sebuah statement Al-Zaitun ini sesuai dengan kurikulum pendidikan, gitu, atau tidak. Kalau memang tidak ya harus diberikan statement. Tapi kalau betul-betul Al-Zaitun ini adalah betul-betul sesuai dengan kurikulum pendidikan, maka Departemen Pendidikan itu juga harus memberikan statement yang jelas. Kemudian Departemen Agama, ya karena gitu. ada itu dua kurikulumnya, Depan dan Diknas. Maka Departemen Agama pun juga harus hadir dalam situasi dan kondisi yang saat ini sedang carut marut terjadi seperti ini. Jangan dibiarkan persepsi Al-Zaitun ini liar. Ya. Mungkin Bang Lukman bisa liar lihat sekali. Iya, jadi saya melihat adanya pembiaran oleh negara terkait polemik atau tuduhan-tuduhan keji terhadap Al-Zaitun. Ya. Jadi sebagai jurnalis sekali lagi saya merasa prihatin atau miris melihat kondisi bangsa yang hari ini ya fenomenanya seperti ini. Bagaimana di media sosial itu ya cacian, makian, bahkan meme-meme yang sangat keji ya itu dibuat ya oleh netizen. Ya ada memenya Panji Gumilang itu dikenakan lipstik dan sebagainya. Ini kan karena pembiaran oleh negara. Sekali lagi tadi saya tegaskan, saya setuju dengan Bang Wiratno bahwa
Al-Zaitun itu adalah lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama. Betul. Karena di dalamnya ada madrasah ibtidaiyah, ada madrasah sanawiyah, ada madrasah aliyah, dan ada institut agama Islam. Berarti kan naungannya jelas di bawah kewenangan daripada Kementerian Agama. Loh, kenapa kok Kemendak malah justru meminta fatwa kepada MUI untuk mengambil keputusan administrasi terhadap Al-Zaitun? Sekali lagi kocak negara ini. Kocak. Ya kan? Ya. Jadi Artinya kita sebagai warga negara, kita bayar pajak, kita bayar itu pejabat, kita bayar itu para penyelenggara negara. Untuk apa mereka dibayar? Rugi dong kita masyarakat. Karena mereka secara kinerja ternyata tidak profesional. Kemenak itu tidak profesional. Kalau Kemenak dalam hal ini tegas, mungkin tidak akan ada polemik Al-Zaitun yang berkepanjangan seperti ini sampai sekarang. Ya betul apa yang dikatakan oleh KSP Muldoko, bahwa siapa ini yang goreng Al-Zaitun? Pasti ada yang namanya aktor intelektual di balik ini semua. Nah, yang terakhir Bang, pertanyaannya, apakah fair ketika penyidik minta fatwa MUI? Nah, Fatwa MUI lagi nih ya. Mungkin saya lah jawab ya. Jadi kita harus ketawa dulu ya. Kita harus ketawa dulu ini. Kenapa ketawa ya? Jadi inilah, saya berikan analogi yang sangat mudah, ya kan? Saya berantem sama Bang Wiratno nih, pakuk gitu kan? Iya. Kemudian kejadian ini dibawalah ke permasalahan hukum, ya kan? Salah satu ada yang melapor gitu ya, Bang Wiratno atau saya gitu kan. Kemudian penyidik minta pendapat, ya kan? Iya. Untuk menetapkan status hukum kami berdua kepada salah satu dari kami, ke Pak Bang Wiratno atau ke saya. Itu analoginya sangat mudah. Itulah yang terjadi hari ini. tidak fair. Tidak fair ya. berarti. Kenapa tidak fair? Karena polemik itu sebetulnya diawali dengan statement dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan di TV One bahwa ya pandangan kebangsaan Panji Gumilang adalah komunis. Saya melihat tayangan video katanya. Panji, saya komunis, saya komunis. Statement itulah yang menjadi bola panas, ya, bola liar di masyarakat, sehingga muncul demo berjilid-jilid, termasuk hari ini. Boleh ya? Iya. Berarti kan itu berbahaya. Padahal, ya kan, statement itu kan tidak benar, sudah diklarifikasi oleh yang bersangkutan. Iya, ada video. Dengan Kick Andy sudah diklarifikasi, dengan CNN, dengan Liputan 6, bahkan ada juga netizen yang mengupload video full pernyataan daripada Abdul Salam Panji Gumilang, ya, Iya. disandingkan dengan yang sudah dipotong diedit tadi. Ya. Seharusnya sebagai orang cendekiawan minta maaf itu Wakil Ketua Umum MUI kepada Panji Gumilang dan kepada masyarakat. Semoga ditonton video ini ya. Iya. Mohon maaf bahwa saya sudah keliru. Selesai itu barang. Nggak ada demo. Karena sudah diklarifikasi. Seharusnya ya. Mari kita hadapi masalah ini dengan kepala dingin. Kan begitu. Ini malah sampai sekarang saya belum dengar permintaan maaf daripada Wakil Majelis Ulama Indonesia yang salah dalam menerima informasi terkait video tadi. Sudah ada yang dengar? Belum ada kan? Ya. Udah pernah dengar Belum ada. permintaan maaf? Belum. Mungkin dari Bang Wiratno Oke. ada tambahan. Ya, kalau dilihat dari polemik yang terus berkembang, kemudian sampai menjadi sebuah bola panas yang bergulir di masyarakat,
kalaupun MUI dalam tanda kutip mempunyai suatu cuplikan-cuplikan video, ya kan, yang dalam hal ini distatementkan oleh Pak Panji, ya kan. Namun dalam hal ini tadi kembali bahwa statement yang disampaikan MUI ini kan persoalan masalah fikih sebetulnya. Kalau saya menganalisa itu adalah persoalan masalah fikih. Adanya soft yang di situ ada perempuan, di situ ada umat Kristiani, kemudian juga ada satu yang sangat populer hari ini, di situ disebutkan pola Rasulullah fil Qur'anil Karim. Ini kan masuk ke dalam ranah fikih, dan ranah fikih itu sebetulnya terbuka untuk kemudian bisa diperdebatkan. Tapi kalau kemudian MUI sudah memberikan sebuah justifikasi bahwa ini adalah paham sesat, bahwa ini sangat berbahaya. Bahaya ya. Bahaya. Karena pikiran itu, pemikiran itu, bila diadili, maka habis Indonesia ini, tamat. Jadi seseorang Iya. apabila seseorang Habis, tamat. dipidana, dipenjara hanya karena pikirannya, Gagasan Kacau ya. Nah, itu sebetulnya penistaan yang sebenarnya terhadap Malah sang sebaliknya pencipta. iya betul. Berarti penistaan terhadap sang pencipta. Betul. Kita punya pikir, punya akal yang diberikan oleh sang pencipta. Tidak boleh dipakai pikiran kita. Lucu lagi kan? Ya kembali tadi Bang, ya, bahwa ini adalah pikiran, ini adalah gagasan, ya kan? Iya. Sementara MUI sudah memberikan justifikasi, gitu kan? Dan Sudah menuduh, mengindikasikan gitu, bahwa ini adalah sesat, menyimpang, begitu. Terus bagaimana nanti kehidupan berbangsa dan bernegara? Sementara bangsa kita ini kan sudah jelas, sangat pluralisme, gitu kan? Maka sebetulnya kita harus betul-betul bisa memahami pokok-pokok pikiran apa yang disampaikan oleh Syekh Panji ini, gitu. Dalam kacamata saya sebagai jurnalis, bahwa pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh Syekh Panji ini adalah sebetulnya adalah untuk bagaimana kemajuan Indonesia, gitu. Maka Syekh Panji dalam beberapa kali statement, baik di dalam pidatonya, baik di dalam ceramahnya, selalu menekankan yaitu tentang pentingnya kembali kepada landasan konstitusi kita, konstitusi negara kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi di sana jelas yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu betul diaktualisasikan di LD itu. Tapi ini lucu dia. lucu yang memberikan pengaduan ke polisi justru adalah advokat yang mengatasnamakan advokat Pancasila, pembela Pancasila, gitu. Padahal Bagaimana? ada sosok yang sangat Pancasilais. Gitu. Pemikiran-pemikiran beliau Ironi. banyak diilhami oleh pemikiran-pemikirannya Bung Karno. Makanya sampai dia mengatakan mazhab Bung Karno, yang artinya ada mengikuti jalan pikirannya Bung Karno. Kan seperti itu. Lucu kan? Iya, jadi kan Di satu sisi institusi pendidikan di sana diaktualisasikan bagaimana berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan landasan bangsa Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tapi di satu sisi ada forum advokasi yang menamakan advokat pembela Pancasila yang melaporkan Syekh Panji. di mana pembelaannya terhadap Pancasila? Logika sehat kita, logika sehat dan akal sehat kita sangat tidak masuk di akal. Gitu ya. Iya. Nah, jadi ini kan yang berpolemik sekali lagi adalah MUI dengan Al-Zaitun. Dengan Jadi Syekh Panji. kalau kita mengerucutkan masalah, sebenarnya yang berpolemik itu adalah MUI dengan Al-Zaitun. Al-Zaitun tidak menerima dikatakan pimpinannya sebagai komunis. Kan begitu kan? Sehingga menolak kedatangan MUI. Yaitu manusiawi menurut saya. Sudah dijudge sebagai komunis, ya kan?
Walaupun Mau bukan tabayun. Wah, iya, walaupun bukan dalam bentuk fatwa, tapi kan sudah viral itu di mana-mana. Yang demo juga teriaknya begitu, Panji Gumilang komunis, tangkap. Bagaimana? Sesat. Sesat, Iya. ya kan? Kok dimintai fatwanya dan akan dijadikan landasan hukum untuk menetapkan status hukum Panji Gumilang? Aduh, tolonglah ini. Negara ini mau dibawa kemana ini? Ya kan? Bahaya ini, bahaya ini, aduh, masya Allah. Oke, Ya, baik apa Bang. lagi? Ya. Jadi ada pesan nggak nih, pesan terakhir nih buat pemirsa nih dari Bang siapa dulu nih? Bang Bang Ratno dulu. Baik. Apa? Nah, dari saya dulu lah, Bang ya. mana ya? Ada Jadi, pesan terakhirnya nih kepada pemirsa nih. Pesan terakhir saya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang menonton tayangan video ini, ya, mari kita senantiasa berprasangka baik kepada siapapun, ya, sesama kita manusia. Tidak mudah percaya, ya, terhadap informasi yang beredar. belum terverifikasi kebenarannya atau validitasnya, ya, karena masyarakat ini banyak sekali terpengaruh dengan dunia medsos. Yang Saya menjadi saksi di mana para pendemo dari ormas-ormas itu hanya berlandaskan katanya. dibilang tiga, Ada seorang itu yang namanya Carkaya itu, ya, tokoh Indramayu, ya. katanya Panji Gumilang komunis. Katanya Panji Gumilang itu adalah pelaku pelecehan seksual. Katanya Al Zaitun membolehkan santrinya berzina asal bayar 2 juta. Kok katanya? Itu kan bahaya sekali gitu. Dan itu digoreng oleh media mainstream. Ini kepada Komisi Penyiaran Indonesia juga tindak itu, media-media yang senantiasa membuat framing, ya, berita-berita yang tidak benar, termasuk memframing bahwa Panji Gumilang mengatakan Al-Quran bukan kalam Allah. Itu tidak pernah ada sebetulnya. Tidak ada. Yang dikatakan oleh Panji Gumilang adalah Pola. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Yang artinya kalau di Indonesia kan itu kan jelas sekali bahwa Rasulullah berkata di dalam Al-Quran, atau Al-Quran itu adalah Al-Quran yang kita pegang hari ini nih, yang kita punya ini nih, adalah kalamnya Rasulullah yang dicatatkan, dijurnalkan oleh para sahabat zaman kekhalifahannya Sayyidina Utsman. Kan begitu. Terus berdasarkan apa? Ya berdasarkan perkataan Rasulullah. Terus Rasulullah berkata berdasarkan apa? Berdasarkan wahyu. Kalau diurut begitu ya. Kalau diurut seperti itu. Ya, tetap aja kan. Tapi tidak ada kalimat bukan kalam Allah. Ini framingnya nih, bahaya ini. Ini framing ini. Gorengnya. Jadi di framing bahwa Panji Gumilang mengatakan Al-Quran bukan kalam Allah. Ini bahaya ini. Padahal tidak pernah. Kalau kita kan itu kan dilihat dari cuplikan-cuplikan khutbah Syekh. Jadi santri Al Zaitun, AS Panji Gumilang dalam khutbahnya memang mengatakan begitu. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Berarti maknanya Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah disampaikan Nabi Muhammad kepada para sahabat. Dengan apanya? Menyampaikan, ya dengan kalamnya, dengan ucapannya. Tapi tidak ada kalimat bukan kalam Allah. Jadi tetap tidak menafikan Allah di situ. Tidak menafikan Al-Quran sebagai wahyu. Di mana letak penodaannya? Ya. Kan begitu. Ya. Kalau kita berpikir dengan sehat dan dengan jernih begitu. Tapi ini kan digoreng, bukan kalam Allah. Panji Gumilang mengatakan Al-Quran adalah kalam Nabi Muhammad dan bukan kalam ini, dan bukannya ini yang bahaya. Ini tidak jeli ini masyarakat. Sama sekali tidak memiliki kejelian gitu dalam melihat sebuah konteks bahasa. Oke,
Itu, jadi saya inginkan masyarakat Indonesia jadilah bangsa yang damai, kemudian mencintai persatuan. Toleransi. Dan tentunya persatuan itu dilandasi atau buah daripada sebuah toleransi. Toleransi terhadap perbedaan yang ada. Oke, lanjut. Mungkin dari Bang Wiratno ada pesan sama pemirsa nih? Iya, kalau mensikapi situasi yang seperti ini jangan latah, ya. Ya. Jadi masyarakat umum, masyarakat luas jangan latah. Sesuatu yang belum terbukti, kemudian kita latah ikut-ikutan, kemudian memposting, membuat podcast, membuat konten yang ujung-ujungnya justru memperkeruh situasi. Seperti itu. Jadilah masyarakat Indonesia yang santun, gitu kan? Oke. Masyarakat Indonesia yang santun, karena dengan kesantunan itulah nanti dunia internasional akan melihat bahwa Indonesia betul-betul aman, toleran, dan damai. Dan tidak ada lagi masyarakat Indonesia itu terpecah belah hanya karena persoalan agama. Oke, baik. Seperti itu. Begitu Oke, ya. Bang. Oke, Seperti itu, ya. terima kasih Bang Wiratno, terima kasih Bang Oke, Rukmana. sama-sama. Demikianlah bincang-bincang kami sebagai jurnalis tentang polemik yang ada di Al Zaitun. Horas. Horas.